Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Dua Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kapan itu bahas Quran 29 dari ayat 1 sampai 37. Hari ini kita akan lanjutin ke 38 sampai 46-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang mengenai korban pagi dan korban petang. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Quran 29 ayat 38 sampai 46 mengenai korban pagi dan korban petang. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Sama seperti korban sajian dan korban curahannya pada waktu pagi, harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke saat teduhnya ya guys. Nah, di ayat 38 sampai 42 masih tentang pentabisan Harun sebagai imam beserta anak-anaknya. Pentabisan mezbah yang menjadi bagian dari pentabisan para imam harus segera diikuti dengan pentabisan korban harian. 2 ekor anak domba harus dipersembahkan setiap hari kepada Tuhan. 1 ekor pada pagi hari, dan yang lainnya pada petang hari, sebagai persembahan bakaran yang tetap, sebagai pengakuan bahwa kehidupan umat adalah milik Yahweh, dan bahwa mereka harus terus-menerus mempersembahkan diri mereka sendiri, jiwa dan raga mereka sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup kepadanya. Persembahan yang dibakar harus disertai dengan persembahan daging dan minuman yang sesuai, yaitu dengan sejumlah tepung yang dicampur dengan minyak zaitun untuk persembahan pertama, dan sejumlah anggur untuk persembahan kedua, yang mengindikasikan utang syukur yang harus dibayarkan oleh bangsa itu kepada Allah atas berkat-berkatnya yang terus-menerus atau berkelanjutan. Di ayat 40, selain domba juga diminta 10 eva, kira-kira sama dengan 3 pon tepung atau lebih sedikit, 1/4 bagian dari 1 hin minyak kocok. Kata hin dikatakan berasal dari bahasa Mesir. Kata ini muncul di sini untuk pertama kalinya, kemungkinan adalah sekitar 1,5 liter untuk ukuran Inggris. Bagian keempat dari 1 hin anggur untuk persembahan minuman yang dicurahkan di sekeliling mezbah. Dalam seluruh ketentuan diatur tentang korban bakaran dan korban keselamatan harus selalu disertai dengan korban sajian dan korban curahan. Di ayat 41, haruslah engkau mempersembahkan korban sajian dan korban curahan yang sama pada waktu petang seperti pada waktu pagi. Di ayat 42, korban bakaran itu dipersembahkan sesuai permintaan dari generasi ke generasi di kemah suci jemaat, kemah pertemuan di mana Allah dapat bertemu dengan umatnya. Di ayat 43 sampai 46, pasal ini diakhiri dengan penyisipan berbagai janji yang dimaksudkan untuk menghibur orang Israel dalam situasi sulit dalam pengembaraan mereka di padang gurun, dan bertumbuh dari penyebutan kemah suci sebagai kemah pertemuan. Di kemah suci itu, Allah akan bertemu bukan hanya dengan Musa untuk berbicara kepadanya, tetapi juga dengan orang Israel untuk menerima persembahan mereka, mendengar doa mereka, dan mengabulkan permintaan mereka. Di sanalah ia akan menemui mereka, dan di sanalah kemuliaannya berada, dan kemah suci akan disucikan. Ia akan menguduskan kemah suci dan mezbah, bahkan ia akan menguduskan Harun dan anak-anaknya, dan ia akan diam di tengah-tengah orang Israel dan menjadi Allah mereka, dan mereka akan mengenal dia.
Janji-janji yang sangat berharga dan penuh kasih karunia yang dibuat secara mutlak meskipun seperti yang ditunjukkan oleh hasilnya di 2 Tawarik 36 ayat 14-18 bergantung pada ketaatan mereka dan dengan setia dilaksanakan bahkan selama ada sisa-sisa yang taat selama kurun waktu lebih dari 700 tahun dari keluaran hingga pembuangan. Di ayat 43, orang Israel awam tidak dapat memasuki kemah suci dan hanya dapat bertemu dengan Allah di pintu masuknya ketika mereka membawa persembahan mereka ke mezbah. Namun, dia berjanji untuk menemui mereka pada saat-saat seperti itu dengan perkenanan dan penerimaan, yaitu persembahan korban. Kemah suci akan disucikan oleh kemuliaanku. Bandingkan Keluaran 40 ayat 34. Kehadiran Shekinah, tempat menetapnya hadirat Allah, adalah pengudusan tabernakel yang sesungguhnya. Allah tidak hanya menaruh namanya di sana, tetapi juga menaruh kehadirannya di sana secara nyata. Keren banget sih ini ya. Di ayat 44, pada saat pertama kali Harun mempersembahkan kurban di atas mezbah, keluarlah api dari hadapan Tuhan dan menghanguskan mezbah itu dengan korban bakaran dan lemaknya. Dengan demikian, mezbah mengalami pengudusan yang ajaib, seperti halnya kemah suci, dan tidak hanya disucikan dengan cara-cara yang dilakukan oleh manusia. Tuhan juga akan menguduskan Harun dan anak-anaknya dengan cara yang lebih dari yang telah dicapai oleh upacara-upacara pentabisan. Mungkin yang dimaksud adalah pengudusan roh atas hati yang membuat manusia benar-benar kudus. Dalam kasus ini, janji itu pasti bersyarat. Allah akan menguduskan mereka sejauh mereka mengizinkannya. Di ayat 45, aku akan tinggal di tengah-tengah orang Israel. Nah, kehadirannya ini direpresentasi oleh berdiamnya Shekinah di dalam ruang Maha Kudus. Allah akan hadir bersama umatnya dengan berbagai cara untuk mengarahkan, menopang, menerangi, membela dan menyelamatkan mereka, dan akan menjadi Allah mereka. Bandingkan Keluaran 6 ayat 7. Betapa banyak harta karun berupa kasih, perlindungan, karunia, kelembutan, dan pengampunan, guys. Di ayat 46, ketika mereka mengalami perlindungan, karunia, kasih, kelembutan, dan pengampunan Allah, mereka akan benar-benar merasakan dan mengetahui di dalam hati mereka yang paling dalam bahwa akulah Allah yang sama yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka keluar dari sana dengan tujuan untuk tinggal di tengah-tengah mereka. Akulah Yahweh Allah mereka. Tidak ada Allah lain yang dapat membebaskan mereka setelah peristiwa ini. Tidak ada Allah lain yang dapat begitu lama menderita bagi bangsa yang tegar tengkuk. Ya, jadi demikian teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, hari ini kita belajar yang pertama, Tuhan Allah akan hadir berbicara, mendengarkan doa, menerima persembahan dan mengabulkan permintaan. Namun, manusia harus taat pada seluruh hukum Tuhan. Yang kedua, Tuhan Allah akan menguduskan umatnya sejauh umat mengizinkannya menguduskan mereka. Allah akan hadir dalam kehidupan umatnya dengan berbagai cara agar umat tidak sendirian. Jadi, yuk kita belajar untuk yang pertama, taat melakukan kehendak Tuhan yang semuanya telah tertulis lengkap di Alkitab. Bagaimana relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dengan pekerjaan, dengan uang, dengan dunia. Taat ikut jalan, cara dan aturan main Tuhan selama kita di dunia ini, maka Tuhan Allah akan hadir berbicara, mendengarkan doa, menerima persembahan dan mengabulkan permintaanmu. So sweet ya guys. Yang kedua, izinkan Tuhan menguduskanmu dari pikiran, perasaan, dan tindakan yang tidak sesuai kehendaknya. Emang proses pengudusan itu gak mudah, mungkin akan merasa sakit, tapi menuju pada pengudusan adalah sebuah pengharapan untuk tetap bertahan gak sih? So, izinkan Tuhan menguduskanmu. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang Allah hari ini? Yang kedua, apa yang Allah sampaikan kepadamu melalui perikop ini? Yang ketiga, bagaimana kamu menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupanmu sehari lepas sehari, di kantor, di rumah, atau dimanapun kamu berada? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk taat melakukan seluruh kehendak-Mu dan mengizinkan-Mu menyucikanku.
Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.